Sharing PAI 3 kelompok 4. Hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu topik yang pertama pada zaman jahiliyah dan topik yang kedua Pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Utsmani. saya Nasya Turki bersama narasumber saya yaitu Muhammad Farah yang akan membahas topik zaman jahiliyah. Pengantar dari materi topik ini yaitu zaman jahiliyah adalah masa sebelum Islam di Jazirah Arab, ditandai dengan penyembahan berhala, konflik antar suku, tidak keadilan sosial dan moralitas rendah. Selanjutnya kita akan menarik sudut pandang materi dari narasumber kita yang apa sih yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu istilah yang digunakan untuk merujuk pada periode sebelum munculnya Islam di Jazirah Arab. Kata jahiliyah itu artinya kejahilan atau kebodohan. Itu ditandai dengan zaman Arab sebelum adanya Islam, di mana masyarakat Arab itu dianggap bodoh dan tidak beradab. Kita masuk pada keadaan sosial pada zaman jahiliyah. Bagaimana keadaan sosial masyarakat Arab pada zaman jahiliyah? Pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab terpecah menjadi beberapa suku dan saling berperang. Terus di zaman jahiliyah, patriarki sangat kuat terhadap wanita, di mana praktik-praktik membunuh bayi perempuan yang baru lahir sangat umum dilakukan dan juga memperbudak wanita sangat merupakan hal yang umum dilakukan pada zaman tersebut. Setelah mempelajari sejarah kebudayaan Islam, ternyata sebelum Islam masuk di masyarakat Arab, sebagian besar masyarakat Arab menganut kepercayaan animisme dan politeisme, di mana mereka menyembah berhala dan mempercayai berbagai dewa dan roh yang diyakini menghuni alam sekitar. Terus di Ka'bah di Mekah adalah pusat pemujaan berhala bagi berbagai suku yang ada di masyarakat Arab. Pusat perdagangan yang penting dengan jalur karavan yang menghubungkan antara wilayah lain seperti wilayah Suriah, Yaman, dan Afrika Utara. Dan barang-barang yang diperdagangkan itu sangat banyak, mulai dari rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah lainnya yang diperdagangkan di pasar-pasar yang ada di Mekah. Peran masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu terkenal jauh. Bagaimana budaya dan adat istiadat masyarakat pada zaman jahiliyah? Walaupun masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu terkenal jahil atau bodoh atau istilah kata orang-orang itu tidak beradab lah pada zaman jahiliyah itu, ternyata masyarakat Arab pada zaman jahiliyah memiliki budaya yang kaya akan puisi dan sastra loh teman-teman. Di situ puisi dianggap sebagai bentuk seni yang sangat dihargai dan para penyair memiliki status tinggi dalam masyarakat. Selain itu, adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah itu, di mana suku dan hukum kabilah sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat Arab itu sangat menaati peraturan terhadap suku dan hukum yang diberlakukan pada zaman jahiliyah tersebut. Setelah mendengarkan pembahasan tadi, saya ingin tahu bagaimana zaman jahiliyah mempengaruhi ajaran dan ibadah Islam yang kemudian berkembang. Banyak praktik dan kepercayaan yang ada pada zaman Islam sebelumnya, ternyata banyak praktik dan kepercayaan yang ada pada zaman jahiliyah ditentang oleh ajaran Islam. Islam membawa perubahan besar, yaitu dengan menekankan monoteisme dan membawa keadilan sosial
yang tidak adil, di mana kesetaraan gender pada masa zaman jahiliyah itu sangat terlihat, yang dimana hak-hak perempuan itu tidak ada. Terus moralitas dan etika yang dapat kita pelajari di zaman jahiliyah itu, di mana kedatangan Islam membawa ajaran moralitas dan etika yang tinggi, menunjukkan pentingnya menjalani kehidupan yang jujur dan bermoral, dan toleransi dan saling menghargai antara beragama. Dengan mempelajari zaman jahiliyah, kita dapat menghargai perubahan positif yang dibawa oleh Islam dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya Fadli Gondang dan narasumber saya Rafilan Tapa yang akan membahas sejarah peradaban Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Perjalanan peradaban Islam setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, di mana Islam mengalami perkembangan luar biasa dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, seni budaya. Nah, bisa nggak ceritakan sedikit secara singkat apa yang membuat sejarah Islam menarik? Menurut saya sejarah Islam menarik karena kita bisa melihat bagaimana Islam mengintegrasikan atau menggabungkan agama, ilmu pengetahuan politik yang sampai saat ini bisa berpengaruh sampai pada zaman modern ini. Selanjutnya, apa yang membedakan masa kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Khalifah Utsmani? Dari buku yang saya baca, yaitu Sejarah Peradaban Islam karya Bani Yatim, perbedaan signifikannya pada Bani Umayyah itu fokus pada perluasan ekspansi wilayah Islam, kemudian Abbasiyah yang fokus pada ilmu pengetahuan. Dan kita bisa tahu bersama bahwa kekhalifahan Abbasiyah itu adalah salah satu puncak keemasan Islam. Lalu Turki Utsmani yang berfokus pada bidang militer masuk juga pada ekspansi perluasan wilayah, akan tetapi Turki Utsmani itu sangat menjunjung tinggi namanya kekuatan dalam militer. Apa sih prestasi terbesar dari kekhalifahan Umayyah Prestasi terbesar Bani Umayyah seperti yang saya bilang tadi, perluasan ekspansi wilayah. Bahkan perluasan Bani Umayyah ini meliputi Andalusia atau yang kita kenal sekarang ini sebagai Spanyol sampai ke timur India. Bani Umayyah juga memperkenalkan yang namanya administrasi terorganisir untuk menyebarkan agama Islam. Dan ada salah satu tokoh khalifah pada masa Bani Umayyah yang menarik perhatian saya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang dinilai cakap sebagai pemimpin dan mampu menyejahterakan rakyatnya, walaupun beliau dikenal sangat miskin. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kekhalifahan Umayyah. Sekarang kita akan membahas tentang kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam. Nah, apa saja sih pencapaian intelektual dan ilmiah yang muncul pada masa ini? Kalau dilihat dari sejarahnya, pada masa Abbasiyah ada terutama pada masanya Harun al-Rasyid, yaitu pada masa khalifahannya ada namanya perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan itu isinya itu semua adalah ilmu pengetahuan beserta manuskrip terkait astronomi, filsafat, kemudian kedokteran. Yang mana kita tahu tokoh-tokoh yang pada saat itu yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Batani juga berkembang dan hidup di zaman itu. Bahkan Imam mazhab kita, Imam Syafi'i juga berkembang pada masa itu. Nah, faktor apa saja sih yang menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah? Kalau yang dari saya lihat, Bani Abbasiyah runtuh dikarenakan ada kemunduran politik yang pertama. Kemudian banyak daerah yang mulai ingin berpisah dari Daulah Bani Abbasiyah, contohnya seperti Andalusia, kemudian Daulah Fatimiyah, dan ada yang tadi saya sudah lupa. Kemudian faktor lainnya yang paling signifikan itu
invasi Mongol ke Baghdad yang menghancurkan Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar pada masa itu, yang bahkan sungai Tigris atau sungai yang berada di Baghdad itu penuh dengan tinta akibat penyerangan invasi Mongol ke Abbasiyah. Nah, tadi kan sudah membahas tentang masalah kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Sekarang kita bahas sedikit tentang masa Turki Utsmani. Nah, bagaimana Turki Utsmani menjadi kekuatan besar di dunia Islam? Jadi bagaimana Turki Utsmani bisa menjadi kekuatan militer terbesar pada saat itu terletak pada masanya Sultan Mehmed II atau biasa yang kita ketahui itu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, yang dimana Konstantinopel itu merupakan salah satu daerah atau negara yang memiliki pertahanan terkuat. Kekaisaran Bizantium atau Konstantinopel memiliki benteng yang berlapis-lapis tebalnya, dan juga pada perairannya terdapat rantai yang bisa menghambat kapal untuk masuk, menyerang atau menginvasi. Nah, dengan kecerdasannya Muhammad Al-Fatih ini, dia mampu dengan strategi atau taktiknya, dia mampu melihat celah dalam bangunan Konstantinopel tersebut. Padahal pada masa itu beliau masih berumur 21 tahun. Dengan pasukan janisarinya, dia mampu menaklukkan Konstantinopel yang digadang-gadang memiliki pertahanan terkuat pada masa itu. Nah, menurut narasumber, apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari sejarah Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani untuk generasi Pelajaran yang bisa kita ambil, mungkin kita bisa meneladani gaya kepemimpinan mereka, apalagi gaya kepemimpinan Umayyah yang sangat terorganisir. Kemudian bagaimana cara Bani Abbasiyah yang sangat memprioritaskan ilmu pengetahuan, dan Turki Utsmani yang sangat mengelola sumber daya manusianya dengan sangat baik, yang pada saat itu bisa membuat militer pada zaman Turki Utsmani itu sangat kuat. Mungkin itu ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani pada masa itu. Nah, itulah tadi sharing-sharing PAI 3 kelompok 4. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Nantikan konten kita selanjutnya. Bye-bye guys!